Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas bab 1 tentang pembaharuan dalam Islam yang disusun oleh anggota kami yang beranggotakan yang pertama adalah Rizky Anikasari, NIM B2190262, Naura Salsabila, B2190263, saya, Sabita Anastasia, B2190264, yang terakhir adalah Alfia Dwi Pradita B2190265. Berikut adalah subbab yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian tasydid, yang kedua tujuan tasydid, yang ketiga dimensi tasydid, yang keempat makna tasydid dalam sejarah Islam, dan yang terakhir adalah tokoh pembaharuan pada periode klasik sampai dengan modern. Untuk subbab yang pertama, yaitu poin A, pengertian tasydid. Secara bahasa, yaitu lugawi, yang artinya pembaruan, yakni proses memperbarui sesuatu yang dipandang usang atau rusak. Secara istilah, yaitu sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi, seperti dikutip oleh Syekh Alawi, tasydid berarti menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan pengamalan agama Islam dari hal-hal di luar Islam. Selanjutnya yaitu poin B, tujuan tasydid. Bertujuan untuk memfungsikan Islam sebagai hudan, furqan, dan rahmatan lil alamin, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demikian, bagi Muhammadiyah harus senantiasa berpijak dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Selanjutnya adalah dimensi tasydid. Dalam Muhammadiyah, dimensi tasydid meliputi 1. Permurnian akidah dan ibadah, serta pembentukan akhlak mulia atau akhlak al-karimah. Yang kedua, pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan organisasi dan etos kerja dalam Persyarikatan Islam dalam Persyarikatan Muhammadiyah Putusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Kota Malang, di atas menjadi pijakan Muhammadiyah dalam merespon perubahan masyarakat yang kompleks seperti nilai kehidupan, sosial budaya, sosial ekonomi, politik, dan sebagainya. Tugas khusus Majelis Tarjih dan Tajdid yang membidangi pendalaman, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam serta pengembangan pemikiran Islam. Kenalkan, nama saya Alfia Dwi Pradita, NIM B200190265. Saya akan menjelaskan mengenai poin D, yaitu makna tajdid dalam sejarah Islam. Istilah tajdid atau pembaharuan digunakan dalam konteks gerakan Islam modern. Istilah ini juga mempunyai akar yang kuat pada Islam klasik atau pra-modern. Tajdid pada masa klasik dihubungkan dengan upaya purifikasi untuk memperbarui iman dan praktik muslim. Tajdid mempunyai makna memperkuat dimensi spiritual iman dan praktik, seperti dalam karya Al-Ghazali Ihya Ulum Al-Din dan karya Ibnu Taimiyah Al-Rod Al-Huluyah wal Al-Ittidiyah. Pada masa modern, tajdid adalah upaya para salafi dan modernis Islam untuk memperkenalkan pengaruh Islam dalam kehidupan muslim. Terdapat dua kecenderungan di sini, yaitu kecenderungan salafi dan reformis modernis. Yang pertama, kecenderungan gerakan salafi, seperti Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Gerakan ini sama sekali tidak berkaitan dengan pengaruh Barat. Gerakan ini lebih mengutamakan upaya pemurnian akidah Islam dari bahaya bid'ah, serta gerakan ini membersihkan praktik dan pemikiran keagamaan dari unsur asing dengan menekankan pada tauhid. Gerakan ini belum melihat kebutuhan
untuk menginterpretasi Islam agar sesuai dengan kehidupan modern karena orientasinya pada masalah-masalah akidah dan ubudiyah. Yang kedua, kecenderungan gerakan reformis atau modernis seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Gerakan ini berkaitan dengan Barat, berusaha merespon tantangan sebagai akibat kontak dengan Barat. Para reformis mengaitkan upaya pembaharuan dengan kesadaran nasionalisme bangsa-bangsa Muslim untuk menentang penjajahan Eropa dan mendirikan negara-negara yang berdaulat. Dengan demikian, pembaharuan meliputi dimensi internal dan eksternal serta keduanya harus didekati secara simultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Sari, NIM B201-90262. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai tokoh-tokoh pembaharuan. Yang pertama yaitu Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad. Nama lengkap Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad. Tempat tanggal lahir Haran, Turki, 22 Januari 1263. Meninggal 27 September 1328. Latar belakang. Ia berasal dari keluarga cendekiawan. Ayahnya bernama Syihabuddin Abdul Halim, seorang ahli hadis dan ulama terkenal di Damaskus. Demikian juga dengan kakeknya, Syekh Majuddin Abdul Salam, merupakan ulama terkemuka. Cara pemikirannya yaitu bersifat empiris sekaligus rasionalis. Adapun arah pergerakannya di bidang pertama, sebagian aktivitasnya diarahkan untuk kemurnian paham tauhid. Ia menentang segala bid'ah, tahayul, dan kufarat. Yang kedua, umat Islam agar bergairah kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, serta mendorong mereka melakukan ijtihad dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama. Yang ketiga, karena untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis diperlukan ijtihad, maka ia menang taklid. Yang keempat, di dalam berijtihad tidak terikat pada mazhab atau imam. Kemudian yang kelima, dalam bidang hukum Islam, Ibnu Taimiyah menawarkan suatu metode baru di mana ia tidak berdasarkan keputusan hukum atau berdasarkan ila, tetapi berdasarkan hikmah. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Muhammad bin Rashid Al-Tamimi. Tempat tanggal lahir Uyainah 1730 Masehi atau 1115 Hijriah. Beliau memiliki arah pergerakan di berbagai bidang. Pertama, pembaharuan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. Terdapat 3 penggalauan tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wal asifat. Yang kedua, beliau tidak setuju dengan para pendukung tawasul. Menurutnya, ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan. Ketiga, sumber syarah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, serupa dengan bin Taimiyah, Wahab menyatakan pentingnya negara dalam memperlakukan secara paksa syariah dalam masyarakat yang otoritas tertinggi adalah di tangan khalifah. Tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap Jamaluddin Al-Afghani. Tempat tanggal lahir Asadabad, Afghanistan 1838 atau 1839 Masehi. Adapun arah pergerakannya, yang pertama, dari sudut pandang Islam tradisional, Jamaluddin mengemukakan pentingnya kepercayaan pada akal dan hukum alam yang tidak bertentangan dengan kepercayaan pada Tuhan. Yang kedua, Jamaluddin berhasil mendukung kebangkitan nasionalisme di Mesir dan India. Dan yang ketiga, Jamaluddin menyatakan ide tentang persamaan antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam pekerjaan. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkap Muhammad Abduh. Tempat tanggal lahir Mesir, Provinsi Garbiyah 1848. Adapun arah pergerakannya, yang pertama, pembaharuan di bidang pendidikan, hukum, dan wakaf.
Kedua, pembaharuan di bidang hukum. Ketiga, wakaf juga merupakan institusi yang menjadi perhatiannya. Hambatan yang dijalani yaitu para ulama yang dihadapi adalah para ulama yang berpikiran statis beserta orang awam yang dapat mereka pengaruhi. Kemudian yang kelima yaitu Muhammad Rashid Ridho. Nama lengkap Muhammad Rashid Ridho. Tempat tanggal lahir Suriah 1865. Wafat 1935. Pertama, bidang agama. Ia berpendapat bahwa umat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang murni seperti yang dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW. Kedua, bidang pendidikan. Beliau mendorong dan menghimbau umat Islam untuk menggunakan kekayaan bagi pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Menurutnya, membangun lembaga lebih penting daripada membangun masjid. Ketiga, dunia politik dan bidang politik. Ia pernah menjadi Presiden Kongres Suriah pada tahun 1920, sebagai delegasi Palestina Suriah di Jenewa tahun 1921, sebagai anggota Komite Politik di Kairo tahun 1925, dan menghadiri Konferensi Islam di Mekah tahun 1926, dan di Yerusalem tahun 1931. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.